Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Basya Husnul dengan NIM 45223062. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen perkreditan. Saya akan membahas 11 pokok bahasan dan saya berharap kita semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman uang dari satu pihak, biasanya lembaga keuangan seperti bank, kepada pihak lain, yaitu debitur, dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan bunga sebagai imbalan. Berikutnya adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ada 5 ya. Yang pertama yaitu kepercayaan, di mana pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Yang kedua ada kesepakatan, di mana terdapat pinjaman atau kontrak antara pemberi dan penerima kredit. Yang ketiga yaitu ada jangka waktu. Jangka waktu kredit memiliki batas waktu pengembalian tertentu. Yang keempat ada risiko, di mana ada kemungkinan kredit tidak dibayar sehingga menimbulkan risiko bagi pemberi kredit. Yang kelima yaitu adalah balas jasa atau bunga, di mana imbalan yang diterima pemberi kredit atas pinjaman yang telah diberikan. Berikutnya ada manajemen perkreditan. Apa sih itu manajemen perkreditan? Jadi, manajemen perkreditan adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan pemberian kredit, mulai dari pengajuan, analisa, pencairan, pemantauan, serta pelunasan dan penagihan kredit oleh lembaga keuangan agar pinjaman yang diberikan tetap aman dan menguntungkan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan kelancaran pengembalian pinjaman. Berikutnya adalah tujuan dan fungsi kredit. Pertama-tama kita akan membahas dari tujuan kredit, yaitu yang pertama adalah investasi untuk membiayai pembalian aset jangka panjang. Yang kedua yaitu modal kerja, yaitu untuk mendukung kebutuhan operasional usaha. Yang ketiga ada kebutuhan konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang keempat ada kebutuhan produktif, yaitu untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Yang kelima ada pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong aktivitas usaha dan pembangunan. Yang keenam ada daya beli, yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membeli barang ataupun jasa. Nah, berikutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama yaitu penyaluran dana, di mana mengalirkan dana dari pihak yang kelebihan ke yang kekurangan. Yang kedua ada produktivitas ekonomi, yaitu mendorong peningkatan produksi dan usaha. Yang ketiga ada likuiditas nasabah, di mana membantu nasabah memenuhi kebutuhan dana tunai. Yang keempat tentunya sebagai sumber pendapatan bank, di mana sumber utama keuntungan bank melalui bunga. Yang kelima ada pemerataan ekonomi, di mana memberi akses permodalan bagi masyarakat. Nah, setelah memahami tujuan dan fungsi kredit, kita akan masuk ke jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan, di mana berdasarkan tujuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kredit konsumtif untuk keperluan pribadi seperti KPR atau kredit kepemilikan rumah atau kredit kendaraan. Yang kedua ada kredit produktif, yaitu untuk kegiatan usaha atau investasi seperti kredit modal kerja. Jenis kredit yang kedua yaitu berdasarkan jaminan. Berdasarkan jaminan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kredit dengan jaminan atau kredit agunan, di mana pinjaman dengan aset sebagai jaminan. Yang kedua ada kredit tanpa jaminan, yaitu tidak memerlukan aset sebagai jaminan, biasanya dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, jenis kredit yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3, yaitu kredit jangka waktu pendek, di mana diberikan biasanya sekitar 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah, di mana jangka waktu yang diberikan antara 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu jangka waktu yang diberikan lebih dari 5 tahun. Berikutnya adalah jaminan kredit. Jaminan kredit adalah aset atau sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh kredit atau pinjaman. Nah, jika peminjam gagal membayar utang, maka jaminan tersebut dapat diambil atau disita oleh pemberi pinjaman sebagai bentuk pelunasan utang. Ada 2 jenis utama jaminan kredit. Yang pertama yaitu jaminan kebendaan atau kolateral berupa aset fisik atau non-fisik seperti sertifikat bangunan, kendaraan, deposito, saham, dan emas. Yang kedua ada jaminan personal atau penanggungan, di mana pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang jika peminjam gagal bayar.
Berikutnya ada analisa kredit. Jadi, analisa kredit adalah proses penilaian kelayakan calon debitur untuk menerima pinjaman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar, tujuan penggunaan kredit, dan risiko yang mungkin timbul dengan prinsip 5C. Yang pertama yaitu character, di mana kepribadian dan reputasi peminjam. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan membayar cicilan. Yang ketiga ada capital, yaitu modal atau kekayaan yang dimiliki. Yang keempat ada collateral, yaitu jaminan yang diberikan. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi ekonomi atau usaha peminjam. Berikutnya ada kualitas kredit. Kualitas kredit adalah ukuran untuk menilai kemampuan dan kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya tepat waktu. Adapun kategori kualitas kredit ada 5. Yang pertama yaitu lancar, di mana pembayaran pokok dan bunga tepat waktu, tidak ada tunggakan. Yang kedua adalah dalam perhatian khusus atau DPK, yaitu terdapat keterlambatan pembayaran biasanya kurang dari 90 hari. Ini adalah indikasi awal adanya masalah pembayaran. Yang ketiga adalah kurang lancar, yaitu tunggakan sudah lebih dari 90 hari, tapi masih ada upaya untuk melakukan pembayaran. Yang keempat adalah diragukan. Kemungkinan besar kredit tidak bisa ditagih seluruhnya, agunan mungkin tidak cukup. Yang kelima yaitu adalah macet, di mana kredit tidak ditagih dan dinyatakan sebagai kerugian, tidak ada pembayaran dalam waktu lama, dan agunan tidak bisa menutupi utang. Nah, itulah mengapa sehingga kualitas kredit ini sangat penting untuk memastikan pinjaman bisa dikembalikan tepat waktu, mengurangi risiko kerugian, dan menjaga stabilitas keuangan lembaga pemberi kredit. Nah, pokok bahasan berikutnya adalah pembina, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Ini merujuk pada tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan bank atau lembaga keuangan dalam menangani kredit yang bermasalah. Mari kita bahas lebih lanjut terkait pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Pembinaan kredit tujuannya adalah mencegah agar kredit tidak menjadi bermasalah. Pembinaan dilakukan sejak awal hubungan kredit dan selama masa berjalannya pinjaman. Contoh kegiatan pembinaan yaitu monitoring penggunaan dana pinjaman dan evaluasi usaha debitur secara berkala. Berikutnya ada penyelamatan kredit, yaitu dilakukan saat kredit mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan, misalnya menunggak sehingga arus kas terganggu, tapi masih ada harapan untuk dipulihkan. Bentuk penyelamatannya adalah penjadwalan ulang angsuran, yaitu jangka waktu diperpanjang, serta perubahan syarat dan ketentuan kredit, misalnya bunga. Berikutnya ada penyelamatan kredit, yaitu dilakukan saat kredit mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan, misalnya menunggak sehingga arus kas terganggu, tapi masih ada harapan untuk dipulihkan. Bentuk penyelamatannya adalah penjadwalan ulang angsuran, yaitu jangka waktu diperpanjang, serta perubahan syarat dan ketentuan kredit, misalnya bunga, di mana ini bertujuan untuk memberi kesempatan debitur memperbaiki kondisi agar dapat membayar kembali. Yang terakhir yaitu penyelesaian kredit, yaitu jika penyelamatan gagal, maka masuk ke tahap penyelesaian agar bank bisa memulihkan sebagian atau seluruh dana pinjaman. Metode penyelesaian bisa berupa eksekusi agunan, yaitu lelang atau penjualan agunan, dan ada pula metode penagihan melalui jalur hukum. Berikutnya adalah perhitungan base lending rate. Tapi sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus mengetahui apa sih itu base lending rate. Jadi, base lending rate atau suku bunga dasar kredit adalah suku bunga dasar yang digunakan oleh bank sebagai acuan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada nasabah, belum termasuk premi risiko untuk masing-masing debitur. Adapun komponen perhitungan base lending rate ada 4. Yang pertama yaitu cost of fund, yaitu biaya dana yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana, seperti bunga tabungan dan deposito. Yang kedua ada overhead cost, yaitu biaya operasional bank, misalnya gaji, sewa, dan listrik. Yang ketiga ada margin profit, yaitu keuntungan yang diharapkan bank atas penyewaan kredit. Yang keempat ada estimasi risiko kredit, yaitu perhitungan risiko umum dari portofolio kredit bank. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa base lending rate tidak termasuk premi risiko debitur tertentu. Premi risiko ditambahkan tergantung kondisi finansial, jaminan, sektor usaha, dan prospek debitur. Nah, sebagai contoh perhitungan, misalnya cost of fund-nya 4%, overhead-nya 2%, margin 1,5%, dan estimasi risiko kredit umum 0,5%. Maka, base lending rate-nya adalah 8%. Sehingga, jika bank ingin menetapkan bunga kredit kepada debitur berisiko tinggi, maka mungkin akan menambahkan premi risiko 2% sehingga total suku bunga kredit menjadi 10%. Nah,
Pokok bahasan terakhir adalah metode perhitungan bunga dan contohnya. Metode perhitungan bunga ada 3, yaitu pertama adalah bunga flat, adalah bunga dihitung dari jumlah pokok awal dan besarnya angsuran tetap setiap bulannya. Yang kedua ada bunga efektif, adalah bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman setiap tahun sehingga angsuran bunga makin kecil, angsuran pokok makin besar. Yang ketiga adalah bunga anuitas, adalah metode campuran dari efektif dan sistem amortisasi. Jumlah angsuran tetap tapi komposisi pokok dan bunga berubah tiap bulan. Misalnya pada contoh, Husnul akan membuka usaha skincare lokal bernama Glownul dan mengajukan pinjaman ke bank untuk memperluas produksinya. Husnul mengajukan pinjaman ke bank sebesar 12 juta rupiah untuk jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 12% per tahun atau 1% per bulan. Tujuan pinjaman ini untuk menambah alat produksi dan bahan baku. Jenis kredit ini adalah usaha mikro. Dan bank menawarkan 3 pilihan sistem bunga, yaitu bunga flat, efektif, dan anuitas. Yang ini adalah rumus dari bunga flat dan perhitungannya. Dan selanjutnya adalah rumus dari bunga efektif dan perhitungannya. Dan yang terakhir adalah rumus dari bunga anuitas dan perhitungannya. Berdasarkan hasil ketiga perhitungan bunga tersebut, Husnul sebaiknya memilih sistem bunga efektif karena total pembayarannya paling ringan yaitu Rp12.780.000, cocok untuk pinjaman usaha jangka pendek seperti 12 bulan, membantu menghemat bunga dan meningkatkan margin keuntungan usaha Glownul, dan tidak memberatkan arus kas karena bunga makin kecil tiap bulan. Alternatif kedua adalah bunga anuitas jika Husnul lebih nyaman dengan cicilan bulanan yang tetap dan stabil, meskipun totalnya sedikit lebih besar. Hindari bunga flat, karena meskipun cicilannya tetap, total bayarannya yang paling mahal yaitu Rp13.440.000, tidak efisien untuk usaha. Adapun kesimpulan dari ke-11 pokok bahasan tersebut adalah manajemen perkreditan adalah proses mengelola pinjaman agar tetap aman, lancar, dan menguntungkan. Tujuannya untuk mencegah kredit macet melalui analisis, pemantauan, dan penagihan. Kualitas kredit dinilai dengan prinsip 5C, dikelompokkan menurut tujuan, jaminan, serta jangka waktunya. Jika kredit bermasalah, kredit ditangani lewat pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian, serta bunga kredit ditentukan dari suku bunga dasar, bisa dihitung dengan bunga flat, efektif, dan anuitas. Jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai 11 pokok bahasan dari manajemen perkreditan. Ingat, setiap kredit adalah janji, dan manajemen yang baik adalah cara kita menepatinya. Terima kasih.